sekitar sekitar 20 sampai dengan 30%, tetapi tetap ada. Berbeda dengan NIPT ini, dia non invasif, kita hanya mengambil darahnya, hasilnya muncul dalam waktu 7 hari. Jadi saya rasa ini yang menjadi apa namanya keunggulan NIPT, karena dia sangat-sangat rendah untuk dilakukan apa terjadi aborsi ataupun kesalahan dalam pengambilan tersebut. Itu sih yang bisa saya sampaikan tadi. Oke, jadi dokter, matur sembah nuwun sangat dokter atas waktunya dan berkenannya dokter. Izin saya menarik kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, NIPT tidak menyebabkan masalah pada janin maupun ibu karena pemeriksaan ini non-invasif. NIPT hanya diambil dari ibu, kemudian adanya riwayat kelainan kongenital pada keluarga merupakan faktor perlunya pemeriksaan NIPT. Akurasi NIPT memang 99%, tapi masih harus diingat bahwa itu masih ada kemungkinan salah dan edukasi yang baik akan memberikan kenyamanan pada klien maupun pasien. Perlunya dilakukan konseling genetik setelah dilakukan pemeriksaan NIPT. NIPT tidak selalu untuk melakukan terminasi, tapi bisa juga untuk persiapan kelahiran maupun persiapan tumbuh kembang anak. Ngaten nggih dokter? Iya, betul dokter. Sembah nuwun sangat dokter waktunya. Iya, Nanti kami sama-sama. repot-repoti lagi untuk membahas tentang Iya, kehamilan karena eh, kehamilan ini kan untuk persiapan generasi emas berikutnya dokter. Jadi kita menganggap 1.000 hari pertama kehidupan itu selalu penting untuk tumbuh kembang seorang anak dan untuk persiapan generasi kita dokter. Ngaten dokter, sembah nuwun iya. sangat dokter. Matur nuwun, dokter. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat, salam hormat untuk keluarga dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, eh para penyayang keluarga, kita akan menginjak pada narasumber kita yang kedua, Dokter Nurrahman, spesialis obstetrik ginekologi. Sebelum kita, sambil kita menunggu Dokter Nurrahman mempersiapkan diri, mari kita ikuti gambar berikut ini.
Ya, selamat Dokter Nur Rahman. Ya, udah masuk belum suara saya? Oh, jelas sekali dokter. Ye, dokter Nur dokter. Sebentar, sebentar. Dokter akan share screen sendiri, dokter? Iya, nanti saya share sendiri ya. Oke. Baik, dokter. Dokter Nur Rahman, selamat pagi. Saya izin memperkenalkan dokter, nggih. Pagi ini, Dokter Nur Rahman Assalamualaikum. SPOG ini beliau adalah spesialis obstetrik ginekologi S1 dari Fakultas Kedokteran Undip, program profesi dokter dari Fakultas Kedokteran Undip, PPDS 1 obstetrik ginekologi dari Fakultas Kedokteran Undip. Jadi ini IKA Undip, sangat IKA Undip sekali. Beliau ini hobi touring bermotor menikmati keindahan alam Indonesia. Kemudian berpraktek di Semarang. Beliau juga sangat concern dan expert dalam konsultasi persiapan kehamilan. Ya, selamat pagi Dokter Nur Rahman. Selamat pagi, Dokter Setia. Beliau akan membawakan materi tentang persiapan konsepsi ya dok ya. Iya. Ya, pada pagi hari ini monggo dok, share screen bisa dilakukan. Waktu dokter 30 menit untuk menyampaikan materi dan 30 menit kita untuk diskusi. Semoga dokter. Sebentar. Kebetulan sama belum ya? Sudah dok, tapi belum di apa? Belum share screen, apa belum Enggak. belum diambilkan. Sudah? Ya, sambung dokter. Kebetulan? Sudah dokter. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan, berbagi tentang persiapan konsepsi memulai perjalanan menuju kehamilan yang sehat. Kita tahu kehamilan adalah suatu anugerah yang sangat baik dari Tuhan. Karena semua kehamilan itu direncanakan dan juga dipersiapkan dengan baik. Tiap pasangan pasti akan ingin memiliki suatu buah hati. Nah, yang harus dilakukan apa saja? Yang pertama, dari kita prakonsepsi, kedua dari konsep dan juga dan juga dari kehamilan tersebut. Di mana prakonsepsi sendiri ini kita melihat sebelum kehamilan ya, apakah sang perempuan dari riwayat penyakit dahulunya apakah ada suatu penyakit apa tidak. Dua, apakah ada riwayat dia mengkonsumsi obat sebelumnya atau tidak. Nanti akan mempengaruhi kesehatan dari janin tersebut sebelumnya. Lalu, apakah ada riwayat vaksinasi atau tidak, dan juga apakah dari warga ada memiliki penyakit pada keluarga atau tidak. Selanjutnya, pada konsep sendiri kita melihat pada masa pembuahan, kita melihat apakah ada di ovarium, apakah ada suatu kelainan, apa tidak, misalnya ada suatu PCOS, misalkan. Apakah ada suatu kista atau tidak pada ovarium tersebut. Lalu kita melihat juga dari faktor tuba fallopinya, di mana apakah dia ada suatu perbuatan atau tidak di tuba fallopinya, nanti akan mempengaruhi dari kehamilan. Lalu kita sudah melihat uterusnya, apakah di uterus ada suatu kelainan atau tidak, misalkan ada suatu mioma, yang ini akan mempengaruhi dari kehamilan tersebut nantinya. Lalu yang ketiga, selanjutnya dari pihak suami, kita bisa melihat adanya analis sperma, apa dari bentuknya, dari kecepatannya, dan jumlahnya, kita melihat dari tersebut. Selanjutnya, saat kehamilan, apa sih yang harus dilihat? Pertama, pada ibu hamil, kita harus melihat dia harus melakukan analisis secara rutin, mana untuk melihat perkembangan dari janin dari trimester awal, kedua, dan ketiga. Juga akan melihat nanti prediksi kehamilan nanti bagaimana saat kelahiran nanti. Selanjutnya, sang ibu juga harus mengkonsumsi nutrisi dan juga vitamin kehamilan karena akan mempengaruhi kesehatan dari sang bayinya tersebut. Misalkan asam folat, nah itu harus dikonsumsi pada ibu hamil karena untuk mencegah suatu kecacatan pada janinnya. Lalu pada ibu hamil juga harus mengelola stres karena stres juga mempengaruhi keadaan jadi janin juga tersebut. Lalu ibu hamil juga harus melakukan pola hidup sehat, baik dari konsumsi makanan, kita juga harus melakukan menjaga kondisi badan, misalkan melakukan senam hamil,
Begitu misalkan. Selanjutnya, ini yang kita melihat kehamilan apa sih yang ideal dan yang tidak diinginkan. Kita tahu kehamilan ideal ini kehamilan direncanakan, diinginkan, juga dijaga perkembangan secara baik. Beda dengan yang kami tidak diinginkan, dapat pada tidak menggunakan kontrasepsi, padahal tidak ingin hamil. Lalu telah menggunakan kontrasepsi, namun menggunakan kontrasepsi, namun mengalami kegagalan. Itu banyak yang terjadi. Lalu banyak terjadi suatu seks pranikah banyak saat itu. Dampak negatif pada kondisi ini, negatif ya ibu dan anak dapat terjadi sebagai pencapaian kesehatan ibu dan anak saat proses kehamilan dan juga akan proses persalinan juga dan nifas. Juga akan berpotensi mengangkat pengguguran kandungan yang tidak aman nantinya apabila kehamilan itu yang tidak direncanakan. Selanjutnya, apakah yang harus diperhatikan sebelum kehamilan? Yang harus direncanakan, yang perhatikan pertama, satu, kesehatan fisik, mental dalam misalnya itu hamil. Mana umur yang baik untuk ibu mengalami suatu kehamilan pada usia 20-35 tahun. Secara kehamilan 2 tahun, jumlah anak kurang dari 3. Tambah adanya penyakit penyerta pada ibu, harus hidup baik, kesiapan mental, dan juga menjadi orang tua yang bertanggung jawab nantinya. Selanjutnya, mudah mencapai fasilitas vaskes dan mendapatkan pelayanan yang sehat yang baik, yang berkualitas. Selanjutnya, cepat dari keuangan, karena akan terpenuhi dari kebutuhan dasar, memiliki jaminan kesehatan, dan juga kebutuhan transportasi ke vaskes kesehatan tersebut. Lalu, dapat dukungan dari suami, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Ini adalah kondisi lain hamil. Kita lihat pertama, yang sudah saya sebutkan tadi, umur ideal 35 tahun. Di mana pada usia di atas 35 tahun ini, baiknya sih tidak hamil ya. Kenapa? Karena pada usia ini dapat jadi suatu banyak macam komplikasi, misalkan dengan hamil dengan tensi tinggi. Karena di atas 35 tahun hamil itu masuk risiko. Lalu jumlah anak sebaiknya kurang dari 3. Kalau lebih dari 3, silahkan, tapi dengan adanya suatu paritas, nanti akan mengalami misalkan kekendoran pada otot dari rahim, misalkan jadi utari misalkan. Lalu sebaiknya 2 tahun. Kalau 2 tahun, ya dilakukan apa kalau 2 tahun? Yang penting kita tuh dalam 2 tahun itu 2 tahun, karena membesarkan anak itu memerlukan waktu. Kita sebaiknya mendidik anak sebaik mungkin, semaksimal mungkin, lagi untuk berikutnya memiliki anak kembali. Lalu untuk status gizinya, idealnya 18,5 sampai 24,9 normalnya ya. Juga tidak ada riwayat kehamilan dengan penyulit atau komplikasi sebelumnya. Misalkan sebelumnya adakah persentase preeklamsia sebelumnya atau tidak. Lalu selanjutnya kondisi kesehatan, mana yang harus diperhatikan pada HB, pada kehamilan, terus adanya penyakit HIV, syfilis, hepatitis B, juga adanya suatu, kita tengok juga ada kesalahan jiwa, baik dari emosional, dari ibu, juga suatu penyakit genetik, misalkan ada suatu thalassemia. Pada kesehatan pasangan suami istri itu harus direncanakan dalam kehamilan dan pasien tersebut dan sang suami harus memeriksakan ke fasilitas badan kesehatan tersebut. Setelah kehamilan, kita tahu masa subur ini jadi pada usia kehamilan ovulasi setiap wanita, di mana puncak ovul sendiri
Jadi pada hari ke-13 setelah hari pertama haid. Bagi suhu haidnya 28 sampai 30 hari. Kita bisa melihat untuk tanda-tanda dari masa subur. Pertama kita melihat lender cervix ya, mana kita tahu lender cervix yang baik saat suatu tanda ovulasi tersebut itu cairannya bertekstur lengket dan kental pada sisi sebelah kanan paling kanan sendiri. Dia tuh prosesnya itu lengket dan kental yang terbaik, menandakan suatu ovulasi pada subur pada saat itu. Lalu ada dorongan seksual meningkat dan adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Lalu temperatur tubuh meningkat. Ini juga melihat meningkatnya produksi dari hormon yang tinggi dan juga kadang kita terasa lebih lemak. Ini kita bisa lihat proses kehamilannya di mana sel telur yang telah matang lalu akan dibuahi oleh sperma dan lalu akan jadi zigot atau apa namanya zigot, lalu dia akan menuju lewat dari tuba, lalu dia akan berimplikasi berkembang, embryo akan berkembang implementasi di rahim. Nah, dari situ kalau akan bentuk janin, juga ada proses kehamilannya ya yang bisa kita tahu selama ini. Pembuahan janin kita bisa melihat pembuahan janin ini dari hari pertama, minggu pertama sampai 40 minggu. Yang saat minggu pertama sebesar telasi, minggu keempat seperti biji-wijen, lalu minggu ke-8 minggu itu seperti lemon, jeruk lemon, 12 minggu seperti buah pir, lalu minggu ke-24 melihat seperti buah kembang kol, lalu yang minggu terakhir, masa terakhir seperti buah semangka. Tanda kehamilan pada setiap wanita ya, kita bisa melihat dia datang dengan terlambat bulan, ya terlambat bulan kita sang pasien bisa melakukan tes urin, ya tes urin didapatkan hasilnya positif. Lalu kita mengonfirmasi pasien tersebut dengan USG, melihat apakah pasien hamil atau tidak. Nah, pasien hamil kita melihat apakah dia di dalam kandungan atau di luar kandungan. Misalnya pasien bila hamil bisa tidak suatunya timbul rasa mual, muntah, HIG biasanya. Lalu pada kandungan juga kita melihat ada yang non-toski, melihat ada suatu janin dan juga tidak janin dari janin tersebut. Kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai, kita bisa melihat apakah yang harus diwaspadai, misalkan apakah ditunda dulu atau harus dilanjutkan, apakah pasien itu harus sembuh dulu ataupun terkontrol. Ya, pertama kita melihat penyakit. Nah, untuk penyakit ini memang kita menengok anemia. Tahu anemia sendiri ini, anemia yaitu pada sapi yang kurang dari 12. Pada ibu hamil, masa awal, dan 3, itu HB-nya 11, kurang dari 11. Atau masa 2, kurang dari 7,5. Penyebabnya apa pada ibu dengan anemia? Pola makan yang salah, terus kurangnya asupan zat besi, gangguan haid, dan juga ada penyakit misalkan malaria. Adapun tanda-tanda dari anemia sendiri ini kita bisa tahu ada lesu, pucat, sering pusing, juga kadar-kadar dari kurang dari 12. Dampak yang anemia pada ibu hamil bisa terjadi suatu perkembangan yang terhambat, adanya PPDR, dan bayi yang prematur, juga bayi mengalami kelainan bawaan, dan juga anemia pada bayi saat dilahirkan, juga adanya resiko saat melahirkan.
Adapun untuk mencegah anemia pada kehamilan, sang ibu juga harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan juga mengkonsumsi tablet bertambah darah. Juga sering melakukan kunjungan atensi secara rutin pada proses kesehatan. Lalu yang berikutnya yaitu KIK dan juga obesitas, di mana KIK sendiri ini menyebabkan bila menerus ini akan menyebabkan jadinya pada ibu hamil sendiri, pada KIK sendiri ini akan menyebabkan suatu anemia pada ibu janin, terus jadi suatu keguguran, terus ada yang bayi lahir meninggal. Tapi status gizi yang baik tidak bisa lihat di sini, ada asam kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Untuk obesitas sendiri ini pada obesitas, pada dampak pada janin sendiri ini bisa jadi suatu peningkatan resiko keguguran, diabetes pada kehamilan, untuk diabetes gestasional, ada hipertensi pada kehamilan, ada juga dalam pada janin tersebut ada kerusakan kelainan kongenital, adanya makrosomia, dan juga kematian neonatus. Adapun pencegahannya pada KIK ini bisa mengkonsumsi makanan gizi seimbang, lalu jika ada suatu penyakit penyerta harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah, pada yang obesitas sendiri ini, sang ibu juga harus mengatur keseimbangan energi yang masuk yang dibutuhkan. Misalkan ibu juga harus sebaiknya melakukan aktivitas fisik dan juga pengaruhan dari pola tidur dan juga melakukan pengaruh stres. Jadi intinya ibu hamil untuk agar tidak pada obesitas dia harus mengontrol pengaruhan waktu tidur, dua pengaruhan manajemen stres, dan juga mengatur pola makan dan juga aktivitas latihan fisik yang utama. Lalu kelainan metabolik sendiri ada diabetes mellitus, di mana gula darah yang meningkat. Karena kita ketahui tanda dari DM ini ada diabetes, lelah, badan kabur, berat badan, juga pada glukosa lebih dari 126, darah 2 jam PP lebih dari 140. Karena TDS sendiri jadi 200. Untuk dampak pada janin pada sendiri bisa jadi berat badan bayi lahir di atas normal atau bayi besar dengan ibu dengan DM, terus bayi mengalami hiperbilirubinemia atau kuning, terus lalu selanjutnya ada peningkatan resiko kematian ibu dan bayi. Untuk pada dislipidemia kita tahu tingginya kadar trigliserid, kolesterol total, LDL, juga rendah kadar HDL. Mana pencegahannya melakukan aktivasi hal dan buah, deteksi ini faktor resiko penyakit menular. Dampaknya apa pada kehamilan pada dislipidemia? Pada kehamilan dampaknya ini dapat menjadi peningkatan resiko preeklamsia, lalu adanya persalinan kurang bulan atau prematur, dan juga ada suatu diabetes gestasional. Selanjutnya, penyakit tiroid. Tahu tiroid adalah suatu gangguan mana perubahan tertentu, perubahan fungsi lebih maupun menurun. Untuk tandanya pada tiroid bisa menyebabkan suatu preeklamsia, suatu plasenta, gangguan jantung, keadaan prematur, pada hipotiroid sendiri bisa jadi suatu keguguran, anemia, dan juga suatu hipertensi pada kehamilan. Lalu untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya dilakukan kenali gejala dan tanda
lalu lakukan pemeriksaan fungsi tiroid, tidak ada gejala, kontrol secara teratur. Lalu selanjutnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit jantung ini disebabkan oleh gangguan fungsi jantung, juga pembuluh darah. Tandanya apa pada penyakit jantung? Pada hamil, mudah lelah, rasa tidak nyaman, dada kiri, dada ke kanan kiri, terus detak jantung tidak teratur, keringat dingin, sesak nafas, rasa nyaman pada hujan dan tangan. Tambah pada ibu hamil, pada kehamilan, pada jantung, itu peningkatan denyut jantung pada ibu hamil sehingga jantung ibu mengalami kelelahan. Lalu adanya gangguan pertumbuhan janin, lalu keguguran, ada kelahiran prematur dan juga kematian ibu dan bayi. Pencegahannya gimana? Pencegahannya dilakukan dengan faktor resiko, misalkan berhenti merokok, kalau ibunya yang merokok, melakukan aktivitas fisik yang rutin, masuk ke konsumsi gizi seimbang, soal stres, dan juga pertahankan berat badan ideal. Lalu mengendalikan penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan jantung dan pembuluh darah seperti misalkan hipotiroid, hipertensi, atau imun, atau gangguan ginjal dan lain-lain. Juga melakukan deteksi ini faktor risiko penyakit tidak menular atau mungkin kesehatan berkala. Selanjutnya hipertensi yang kita ketahui peningkatan sistol 10 dan diastolnya 90. Ada kedua kali pengukuran selama 5 menit dalam keadaan cukup istirahat. Pada pasien ibu hamil yang hipertensi, kita harus mewaspadai bisa terjadi suatu peningkatan risiko preeklamsia dan eklamsia pada ibu hamil. Diwaspadai bisa terjadi pada trimester kedua. Lalu pada hipertensi juga pada kehamilannya jadi suatu kematian ibu dan janin. Lalu yang selanjutnya yang harus kita waspadai pada selanjutnya yaitu tosplasma, rubella, CMV, cytomegalovirus, dan hipospintek tipe 2. Di mana kita ketahui yang masih pada manusia oleh Plasmodium gondii ya, yang rubella dan juga cytomegalovirus pada hipospintek juga. Nah, dampak TOS yang akan dialami yang sering kita temui ada suatu infertilitas ya, dan juga ada jika hamil dapat mengakibatkan catatan pada janin, saya kalian saraf, mata, telinga, otak, paru, limpa, atau lembaga fungsi keras tersebut. Juga bisa juga jadi suatu keguguran berulang. Pencegahannya apa? Kita melakukan vaksinasi MR untuk mencegah rubella dapat dilakukan vaksinasi 3-6 bulan dari tanggal kehamilan. Keduanya ada hepatitis ya. Hepatitis adalah manual dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan terus hepatitis B melalui cairan tubuh penderita, misalkan darah, cairan cerebrospinal, vaginal ataupun cairan lainnya. Tandanya apa pada hepatitis B? Ada demam, mual-muntah, rasa lelah, yang warna gelas di teh, matanya berwarna kuning. Adapun dampak pada kehamilan pada pasien hepatitis B, jadi penularan secara vertikal pada janin 90% penularan. Untuk itu, setiap bayi yang dilahirkan dari ibu penderita hepatitis B harus mendapatkan HPAI dalam waktu kurang 24 jam setelah kelahiran. Pencegahannya adalah kita menghindari waktu risiko pada penularan hepatitis B, misalkan hubungan seksual yang tidak aman pastinya ya. Terus transfusi, cairan kontaminasi dan pengendalian hepatitis B, pengendalian suntik bergantian. Lalu kita melakukan imunisasi hepatitis B. Hepatitis B dilakukan dalam 3 dosis, yaitu pada bulan ke-0, 1, dan 6.
Selanjutnya HIV/AIDS ya, terkontaminasi. Pas kita cek ya, pertama kita HIV yaitu virus yang melemahkan sistem pertahanan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih mudah tertular penyakit. S ini adalah kumparan gejala klinis akibat penurunan sistem pertahanan tubuh yang timbul akibat infeksi HIV. Lalu dampak pada kehamilan pada janin pada pasien HIV/AIDS ini ternyata suatu peningkatan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan juga nifas, terutama infeksi dan anemia. Peningkatan risiko janin lahir mati, kelahiran prematur, dan juga PLR. Jadi dapat tertular HIV dari ibunya selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui. Makanya dengan kita makanya sebelumnya untuk belum melakukan kehamilan, sebelum melakukan kehamilan kita harus cek semuanya HIV, atau terkontaminasi hepatitis B, HIV, dan sifilis. Gunanya apa? Untuk melihat nanti proses persalinannya agar aman. Lalu selanjutnya sifilis. Ya, kita tahu sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum melalui hubungan seksual. Tandanya apa? Ada luka yang sekitar anus atau kelamin. Misalkan yang sekitar bukan ulkus sifilis primer misalnya ditemukan. Lalu berdarah merah pada telapak kaki, tangan, punggung, vagina, terus ternyata dapat jadi benjolan panas pada guma, yaitu bisa di hidung ataupun di langit, juga tampak ruam pada kulit pada sifilis kongenital misalnya pada bayi tersebut. Nah, pencegahannya mana? Pencegahan apa yang aman pastinya ya, menggunakan kondom pada pasangan. Lalu lakukan screening pada IMS, komunikasi dengan pasangan harus jujur antara kedua belah pihak. Misalkan dia punya penyakit sifilis, harus ngomong jujur pada pasangan, dan tiba-tiba nanti kalau dapat hubungan seksual nggak ngomong, semuanya kena semuanya. Yang suami, misalkan suami nggak kena, ini kena juga, kan kasihan. Gitu. Lalu semua ibu hamil lakukan screening sifilis sedini mungkin. Lalu berikutnya kita lihat efektivitas ya. Efektivitas adalah di mana seorang pasangan ya berhubungan seksual secara teratur 2 sampai 3 kali seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam waktu 1 tahun 12 bulan, tapi belum jadi suatu kehamilan. Nah, faktor resiko apa? Suatu infertilitas, misalkan ada gaya hidup, terus konsumsi makanan tertentu, terus ada keterpaparan ada suhu tinggi, dan juga adanya bahan berbahaya bagi fertilitas. Penyebabnya infertilitas yang dapat ditemukan baik pada laki-laki maupun perempuan sendiri. Ini kita bisa melihat untuk pada perempuan adanya suatu gangguan ovulasi, mana dapat berupa gangguan siklus menstruasi seperti amenorrea, prima sekunder, dan oligomenorrea, dan juga sindrom PCO, sindrom ovarian polikistik. Lalu adanya suatu gangguan tuba dan pelvis, misalkan ada infeksi sistem reproduksi, kemudian ada suatu infeksi chlamydia, atau TBC, ada suatu endometriosis, temukan pada 25-50% perempuan. Juga ada gangguan stres juga bisa memicu suatu infertilitas pada perempuan juga. Pada perempuan juga lihat apakah ada suatu mioma pada uterus, ada suatu mioma baik dari submucosum ataupun polip dari endometrium dan juga limfoma. Karena pada pasien yang dari suatu mioma dan juga polip itu sulit dari suatu kehamilan, karena saya temui pada saat ini sering temui pasien saya polip endometrium pas kulit mengalami suatu kehamilan. Lalu pada pria sendiri
kita melihat tekanan urogenital bawaan yang didapat pada pria, suatu infeksi urogenital, misalkan suhu suatunya meningkat, adanya varikokel pada lelaki, ya. Terus adanya kelainan endokrin, kelainan genetik, kalau imunologi, atau kelainan idiopatик lainnya. Lalu selain apa ada nih, selain imunitas yang tidak kalah penting, yaitu kita bisa melihat ada psikis, ya. Makanya selain penyakit imunitas, selain penyakit dan imunitas, yang ada hal yang tidak kalah penting, yaitu psikis, sama gangguan mental emosional. Di mana gangguan ini tuh, ya, akan mempengaruhi dari suatu emosi, pola pikir, dan juga perilaku penderita atau pasien, ya. Contohnya apa? Bisa gangguan makan, perubahan pola tidur, kecanduan penyalahgunaan nafsa, gangguan mental berat, misalnya harus depresi atau psikosomatis. Dampaknya apa? Dampaknya fenomena ini maksudnya dapat mempengaruhi kesehatan kehamilan, dan juga kehamilan dapat memperberat gangguan mental yang sudah ada sebelumnya, sehingga penderita gangguan mental ini bila akan hamil harus dalam keadaan terkontrol. Obat yang untuk gangguan mental dapat diatur yang aman diberikan selama kehamilan. Lalu dalam dengan ada suatu KDRT dalam rumah tangga, ya, baik melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun eksplorasi. Jadi intinya dalam kehamilan, dalam ibu rumah tangga, dalam rumah tangga ada suatu KDRT, karena suatu KDRT sendiri kan juga mempengaruhi psikis pada seorang istri, ya. Jadi kan mengenai juga tingkat infertilitas, tingkat kesuburan, tingkat gangguan dari infertilitas. Jadi diharapkan untuk sang suami dan istri saling memberikan dukungan, lalu senang rasa menghindari perilaku yang kurang baik, terus juga kelas stres yang baik dari suami maupun istri juga. Apabila ada suatu permasalahan harus diomongkan secara musyawarah dari hati ke hati. Terus apabila ada suatu KDRT, ya, ini kita juga menyimpan nomor emergency ataupun hotline yang untuk pengaduan apabila ada suatu KDRT, baik perempuan maupun pada anak jika dibutuhkan. Pesan penting yang harus kita pahami, semua kehamilan harus kita rencanakan. Lalu semua hamil, sebelum hamil, periksa kesehatan di FATP, dan pelayanan layak hamil juga harus hamil dalam kondisi sehat, baik fisik, mental, ataupun sosial. Lalu kehamilan ke proses terdekat, kita teratur. Lalu bila belum sehat, lalu belum layak hamil, sebaiknya kita menunda dengan menggunakan alat kontrasepsi. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih dokter. Atur nuhun dok, ini kita lanjutkan dengan diskusi langsung ya dokter. Nah, berkenan dokter. Dokter Nur Rahman masih di tempat, dokter? Yes. Oke, dokter. Dokter Nur Rahman. Ya. Masih di tempat ya dok? Masih Oke, di kita sini. lanjutkan dengan diskusi ya dok. Ini langsung ada pertanyaan nih dok. Bagaimana aturan penggunaan suplemen dok dalam persiapan masa kehamilan dok? Tentunya sebelum masa kehamilan ya dok ya, dalam program hamil. Aturan penggunaan suplemen, apa ada aturan tertentu atau bisa penggunaannya itu bisa sesuai, prinsipnya kan harus sesuai dengan anjuran dokter dok. Tapi kan kita harus mengevaluasi juga kebutuhan suplemennya apa saja. Monggo dokter. Halo. Oke. Untuk vitamin, ya, untuk program hamil kita bisa sebelumnya kita melihat cek dahulu, ya. Sebelumnya kita cek dahulu baik pria atau wanita. Ya, pertama
apakah pria ada yang menyebabkan ataukah ada kelainan pada pria nih, misalkan sperma juga sebelumnya pada suatu kelainan pertama. Lalu untuk yang ibu kita cek juga pertama kita lakukan cek dari semuanya sistem reproduksi apakah berjalan baik apa tidak, selain kita mengkonsumsi asam folat ya 200 mikrogram sehari. Kita bisa minum sebelumnya untuk hamil bisa sekitar 3 bulan lah sebelumnya ya, enggak, gitu untuk proses apa untuk promil. Ya. Tapi buat kita juga screening tanda-tanda dari suatu kesehatan reproduksi dari ibu dan juga suami. Jadi kan nggak lucu kalau misalkan kita kita program hamil cuma ibunya aja yang dites semuanya dan juga misalkan misalkan USG dan tes lainnya. Tapi sang suami nggak lakukan tes untuk tingkat kesuburan misalkan pada sperma. Jadi kalau tidak hamil jangan oh cewekku mandul, enggak. Tapi cek 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 juga sang suami apakah dia sebenarnya backup apa tidak juga dengan melakukan tes analisis sperma. Ya, oke. Matur nuwun dokter. Memang untuk persiapan kehamilan itu yang perlu dipersiapkan, izin saya nganu ya dok melengkapi. Untuk persiapan kehamilan kan yang harus dipersiapkan itu nggak cuman dari pihak wanita aja, tapi pihak pria juga perlu dipersiapkan, nggih. Ngaten nggih dokter nggih, menurut dokter Iya, nggih. iya, Ya, iya. jadi saya juga setuju. Jadi saya ini salah satu eh, saya dan istri itu melakukan program hamil selama 7 tahun. Jadi memang nggak bisa yang diperiksa hanya istri saja, tapi suami. Dan saya sepakat dengan hal itu. Pada pemeriksaan kehamilan, persiapan kehamilan, selain istri dicek, suami juga harus dicek. Karena keduanya harus dipersiapkan dengan baik demi generasi yang lebih baik. Ngatain ya dokter? Nggih? Iya, iya. Ya. Oke dokter, pertanyaan kedua dok. Pada kehamilan dengan ibu penderita TB paru yang resisten obat atau multidrug resisten, apakah boleh diterapi dok tanpa menunggu kehamilan? Sedangkan kita tahu semuanya obat-obat tersebut beresiko terhadap janin. Monggo dokter. Ya. Bisa diulang? Pada kehamilan dengan ibu penderita TB paru atau resisten obat, Mhm. eh, TB paru yang resisten obat atau multidrug resisten, apakah boleh ibu tersebut langsung diterapi tanpa menunggu kelahiran, sedangkan obat tersebut beresiko pada janin? Nanti, dokter. Nanti saya lengkapi dari bidang anaknya, dok. Untuk pemberian OAT istri kan itu kan banyak mengalami timbul suatu efek samping ya Iya, dokter. pada baik maupun dari ibu dan juga pada janinnya. Iya. Sebaiknya kita juga untuk mengobati TBC pada ibu hamil, sebaiknya kita dianjurkan untuk tetap minum obat dan vitamin yang selama ini di apa namanya diberikan untuk ibu. Kenapa untuk maksudnya ini pada obat OAT sendiri kan tetap diberikan, tapi juga kita melihat dampak dari janinnya. Kita juga dengan ibu juga kita juga nggak hanya mengobati ibu dan juga janin, kita juga berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam juga untuk penanganan hal tersebut juga untuk meminimalis efek samping yang terjadi pada janin tersebut nantinya. Hmm. Iya. Jadi memang ya dok ya. eh pada pada ibu dengan TB paru ini memang agak sulit, agak kita agak dilematis pasti. Padahal kalau nggak kita terapi, resikonya pada janin juga resiko TB intrauterin juga beresiko tinggi. Jadi memang yang paling baik adalah tetap diterapi, tapi kita harus melihat perkembangan janin dan evaluasi rutin terhadap perkembangan janinnya sampai dengan evaluasi pada saat kelahirannya pada spesialis anak.
Ye, pemeriksaan kesehatan untuk penyesuaian gaya hidup bagi pasangan yang berencana hamil, Dok. Apa ada, Dok? Ini Dok, ada yang menanyakan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan dan penyesuaian gaya hidup yang bagaimana yang baik untuk bagi pasangan yang berencana hamil. Oke, untuk masalah pemeriksaan untuk kedua belah pihak, baik sang suami maupun istri ya. Untuk saya sebutkan tadi, jadi pada suami kan kita juga harus cek semua ya, saya tadi bilang kan cek analisis sperma penting dari jumlahnya, dari gerak dari perkembangannya ataupun kuantitasnya dan juga jumlahnya. Karena hal tersebut juga mempengaruhi dari tingkat keberhasilan suatu kehamilan nantinya pada sang suami dan pada suami. Nah, pada ibunya yang sudah saya sebutkan tadi, mengecek dalam hal misalkan cek sistem reproduksi apakah baik atau tidak. Misalkan misalkan saya ambil contoh cek semuanya misalkan dari tubanya apakah dia ada suatu apa penyempitan tuba atau tidak. Lalu apakah di rahimnya apakah dia baik, misalkan kondisi baik, apakah dia tidak ada miom atau tidak, dan juga ada suatu polip dari endometrium. Karena apa? Karena pada hal ini juga akan mempengaruhi juga keberhasilan dari suatu kehamilan nantinya. Juga kita juga melihat dari faktor dari lingkungan sekitar, maksudnya dari keluarganya, maksudnya dari mereka apakah dia misalkan memelihara unggas ataupun burung itu kan atau kucing, misalkan kucing juga akan mempengaruhi dari apa namanya tingkat kesuburan atau fertilitas dari dari sang ibu terutama. Adapun juga yang hidup ya, hidup sih selama ini tetap menjaga pola makan pentingnya. Pola makan kita atur, lalu kontrol emosional juga, dan juga saling komunikasi antara pasangan itu penting. Untuk gaya hidup sendiri kan kita bisa melihat makanan yang baik juga, misalkan tidak dengan banyak terlalu yang manis-manis. Misalkan kalau misalkan manis tempatnya nanti akan apa jadi suatu diabetes pada ibu. Nah kan mengarah bisa juga akan mengarah ke suatu PCOS nanti, dan juga akan eh, tidak baik untuk sang ibu bila ikut ke suatu PCOS nantinya. Misalkan itu aja, misalkan itu ya. Oke. Ya, Dok. Nutrisi yang penting diminum sebelum kehamilan, Dok. Sebelum ya, Dok. Sebelum kehamilan untuk memulai program kehamilan apa apa saja, Dok? Ya penting itu asam folat, penting asam folat 200-400 mikrogram 3 bulan lah sebelum uh, sang wanita nikah, belum hamil lah 3 bulan sebelumnya paling enggak mengkonsumsi nutrisi asam folat pertama 200-400 Iya, Dok. mikrogram. Dan dan gunanya untuk apa, Dok? Asam folat, mikronutrien asam apa nutrisi asam folat itu gunanya untuk apa ya, Dok? Ya, sepertinya nanti kan apa kan selain nanti juga membantu apa namanya membantu dari uh, untuk mencegah ya mencegah nanti suatu kecacatan pada bayinya nantinya dalam nanti ya, karena sungguh semua dibutuhkan nantinya untuk mencegah suatu kelainan pada bayi pada janin nanti itu. Ya, baik, Dokter. Ada satu lagi, Dok, pertanyaannya, Dok. Cara deteksi masalah kehamilan atau penyakit tertentu yang bisa berpengaruh terhadap kehamilan. Bagaimana, Dok? Apa bisa diulangi maaf? Cara deteksi masalah kehamilan atau penyakit tertentu seperti diabetes mellitus atau hipertensi yang Oh, bisa berpengaruh terhadap kehamilan. Bagaimana, Dok? dari sini ya pertama kita melihat kita selalu apabila ada suatu pasien ya, pasien datang, jika kita menganalisis ya sama apa dari pasien tersebut apakah dia punya eh, gula, yaitu gula ataupun penyakit atau hipertensi. Karena selama ini kita harus dalam anamnesis ya, dalam anamnesis kita harus menanyakan hal tersebut. Kita pasien juga harus memantau
memantau apakah dia ada darah tinggi atau tidak, atau dia memiliki gula darah yang tinggi atau DM atau tidak. Juga kita juga menanyakan, ya, menanyakan riwayat dari keluarga, apakah ada suatu penyakit, misalkan ada suatu DM atau eh, DM, apakah ada hipertensi pada keluarga. Kenapa? Karena pada pasien dengan hipertensi, dengan misalnya ada DM, nanti juga kita pandangan pemasangan nanti akan bisa me- mewaspadai lah. Maksudnya kalau misalnya punya DM, pokoknya nanti pada kehamilannya, misalkan pada kehamilan bila terjadi suatu aktivitas gestasional, mana nanti akan pada janin tampaknya misalkan adanya suatu makrosomia pada bayi besar, juga bisa juga jadi suatu keguguran pada saat kehamilan. Dan juga misalkan pada ibu dan lewat hipertensi juga kita juga harus waspada, ya, karena biasanya karena terjadi suatu hipertensi pada kehamilan nanti akan menyebabkan dari kehamilan tersebut terjadi suatu preeklamsia ataupun ikatan pada kehamilan yang akan membahayakan bagi ibu maupun janin-janinnya. Jadi pemantauan apabila ibu punya resiko sebelumnya memiliki hipertensi dan juga memberi riwayat gula, harus kontrol rutin untuk nanti ke depannya. Untuk saat kehamilan juga harus kontrol rutin tensi dan juga kadar gula yang tersebut. Gitu terus. Ya. Oke dokter. Ya dokter, satu pertanyaan terakhir ya dokter. Berkenan ya dok? Satu pertanyaan terakhir ya dok. Iya. Langkah terbaik, kok kayak lega sekali. Langkah terbaik untuk mengurangi resiko keguguran atau pelahiran prematur dok. Jadi kalau kehamilan pada kehamilan itu kan resiko keguguran itu selalu ada dok. Nah ini tuh biasanya tuh teman-teman di FKTP itu pengen mengedukasi klien atau pasien-pasiennya biar bisa mengurangi resiko keguguran dan kelahiran prematur. Monggo dokter. Ya, gini, eh baik ya, pekannya sering saya temui, saya pernah dapat pasien, eh dia keguguran 6 kali, pernah. Ya, 6 kali saya pernah dapat pasien itu. Terus dia hamil yang keenam, dia hamil ketujuh, enam kali ini. Terus dia pernah keguguran 5 kali. Saya tanya sebelumnya, Bu, pernah nggak di rumah ada nggak ibu planning ibu ataupun unggasan? Oh, ada tuh, sebelumnya ada. Nah, terus dan juga eh, ibunya juga belum tes, atau misalkan belum tes seperti kayak tes DNA atau ngetes nanti ke ibunya. eh, tapi kita melihat pertama kita melihat dari rahim dulu apakah ada yang menyebabkan suatu kekurangan tulang apa enggak, misalkan adanya apa namanya, traffic incompetence, ya, di mana uh, buat rahim tidak bisa apa namanya, menyangga lah, memperankan janin sehingga bayinya itu sering uh, apa tuh keguguran. Apakah lihat dari sakitnya apakah dia normal ataupun tidak. Misalkan uh, hal tersebut kita kalau bisa dilakukan, kita melakukan biasanya sering melakukan siklase untuk kegiatan pada uh, pada serviks untuk mencegah suatu itu berulang. Itu kalau yang medisnya. Kalau misalkan kalau mencegah itu, ya kita sebenarnya kita cek semuanya dulu, semuanya, baik tes darah, ya, tes darah tos tersebut, juga tes yang lainnya juga, selain melihat dari faktor dari virusnya dan juga dari sakitnya apakah baik apa tidak yang menyebabkan suatu keguguran berulang, gitu saja ya. Oke, ya dokter. Matur nuwun dokter, izin saya menarik kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Persiapan kehamilan sangat penting diperhatikan. Pemeriksaan laki-laki atau calon ayah juga sangat penting dilakukan selain pemeriksaan pada calon ibu pada persiapan kehamilan.
Deteksi dini masalah kehamilan sangat penting dilakukan untuk sebuah kehamilan yang sehat. Pemberian nutrisi asam folat minimal 3 bulan sebelum kehamilan penting untuk persiapan. Sangat penting untuk persiapan kehamilan. Ngaten Dokter Nur Rahman, matur nuwun atas waktunya, Dok. Lain kali nanti Ya, kita diskusi malih, Dokter. mohon Dengan ya. teman-teman, nggih, monggo Dokter. Narasumber kita yang ketiga atau yang terakhir ini Dokter Liberius Vendwi Bramantyo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sambil menunggu Dokter LV Bramantyo mempersiapkan diri, mari kita ikuti bumper berikut ini. Oke, Dokter Bram. Selamat siang, Dokter Bram. Selamat, selamat siang, Dokter Setia. Ye, Dengar suara saya, Dok? jelas sekali, Dok. Wah, jelas sekali Iya. dan wajahnya sangat cetar, Dok. Ini, Dok. Oke, Dok. Oke, Dok. Selamat siang, Ya, Dokter. Izin saya selamat siang. memperkenalkan Dokter Bram, G. Dokter G. Liberius Vendwi Bramantyo, spesialis jantung dan pembuluh darah VH. Beliau S1 S1-nya di Fakultas Kedokteran. Ye. Beliau S1 di Fakultas Kedokteran Undip, kemudian eh profesi dokter juga di Fakultas Kedokteran Undip, PPDS Ilmu Jantung dan Pembuluh Darah di Fakultas Kedokteran Undip. Beliau ini hobi ngopi-ngopi ganteng, ya. Senang ngopi beliau ini, senang coba-coba semua jenis kopi ternyata sambil mencari inspirasi katanya. Beliau ini sangat expert dan cukup concern terhadap masalah-masalah penyakit jantung, terutama penyakit jantung pada kehamilan dan penyakit jantung pada usia muda. Ya.
Monggo Dokter Bram berkenan menyampaikan materi. Beliau akan membawakan materi tentang penyelamatan dua nyawa, pentingnya identifikasi dan diagnosis penyakit jantung pada kehamilan berfokus pada peripartum kariomiopati atau PPCM. Monggo Dokter Bram, Ya, baik. sudah Terima bisa kasih share kepada screen. moderator Ye, Dokter Setia. Beliau ini senior saya ya. Jadi Mas Dokter, kami semua dari alumni Undip, salam kenal semuanya ya. ye. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Bramantio, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pentingnya identifikasi dan diagnosis penyakit jantung pada kehamilan dalam upaya menyelamatkan dua nyawa. Dan secara khusus kali ini kita akan fokus pada sebuah diagnosa yaitu peripartum kardiomiopati atau yang sering kita singkat dengan istilah PPCM. Baik, untuk outline-nya yang akan kita bahas secara garis besar kira-kira ini ya, yaitu mengenai yang pertama adaptasi jantung dalam proses atau masa kehamilan. Kemudian definisi peripartum kardiomiopati itu sendiri, epidemiologinya, kemudian patofisiologinya, etiologinya apa saja yang menyebabkan bisa terjadinya peripartum kardiomiopati. Kemudian hipotesis mengenai PPCM, terapinya apa saja, dan yang terakhir adalah mengenai prognosis daripada peripartum kardiomiopati itu bagaimana ke depannya dan apa yang harus kita edukasikan, kita sampaikan kepada pasien-pasiennya. Nah, apa yang terjadi pada jantung ketika sedang dalam masa kehamilan? Pada saat ibu sedang hamil itu yang terjadi adalah cardiac output akan meningkat sekitar 20 sampai 50%. Karena yang awalnya dia hanya bertanggung jawab terhadap badan dia sendiri, sekarang ada dua badan ya, ibu dan bayinya. Jadinya cardiac output akan meningkat. Nah, hal dasar inilah yang juga akan menyebabkan heart rate atau denyut jantung meningkat. Karena untuk memenuhi cardiac output yang meningkat, makanya heart rate juga akan meningkat sekitar 15 sampai 30%. Selain heart rate, juga akan meningkatkan stroke volume atau istilahnya kita itu apa? Isi sekuncup ya. Sekitar 15 sampai 25% dari stroke volume biasanya atau sebelum hamil. Kehamilan juga akan meningkatkan volume darah dalam tubuh dan massa sel darah merah. Juga secara umum akan menurunkan total vascular resistance sekitar 30%. Yang juga tujuannya adalah lagi-lagi untuk meningkatkan cardiac output untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janinnya. Jadi bisa dibayangkan ya, pada saat seseorang sedang hamil, itu beban jantung akan sangat meningkat ya, sehingga betul-betul membutuhkan kondisi jantung yang baik untuk bisa mempertahankan dan menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Oleh karena itu kita sebagai tenaga medis harus atau perlu untuk mengedukasi atau memberikan konseling kepada ibu yang sedang hamil. Kalau memang tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Dr. Rahman ya, apa saja yang perlu dipersiapkan, risiko-risiko apa yang sudah dialami oleh ibu. Nah, dalam hal ini saya akan banyak membahas mengenai risiko pada penyakit jantung ya. Nah, apalagi untuk orang-orang atau ibu-ibu yang sudah ada masalah pada jantung sebelum hamil, itu juga harus eh, harus dipertimbangkan.
mengenai risiko, kemudian apa saja yang perlu dilakukan ketika masa kehamilan. Salah satu fakta yang cukup menarik tentang PPCM itu adalah bahwa gejalanya lebih sering muncul atau timbul pada saat postpartum atau setelah melahirkan, terutama pada minggu-minggu pertama pasca melahirkan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Hal ini masih banyak diteliti ya sebetulnya, dan belum ditemukan penyebab pastinya. Namun menurut keterangan beberapa jurnal mengatakan bahwa ketika setelah melahirkan itu volume darah masih banyak dan cardiac output masih tinggi. Butuh waktu untuk bisa kembali normal. Sedangkan bayi sudah keluar. Artinya sebenarnya kebutuhan volume darah dan cardiac outputnya itu sudah tidak sebanyak ketika hamil. Jadi seperti kondisi overload cairan. Nah, pada kondisi jantung yang masih baik sih tidak masalah ya, karena jantung masih bisa mengkompensasi dengan baik. Tapi ketika jantung yang sudah ada masalah sebelumnya, jantungnya nggak kuat, dia akan menyebabkan backward ke paru. Itu yang paling fatal ya, yang paling berat kondisinya. Dia menyebabkan backward ke paru sehingga membuat parunya itu bengkak atau sering kita sebut dengan edema paru. Kemudian gagal napas dan lain sebagainya. Ditambah juga oleh karena stres selama proses persalinan ya, entah itu persalinan per vaginam maupun per seksio, tetap ada yang namanya stres operasi ataupun stres selama proses persalinan, sehingga semakin membuat jantungnya bekerja lebih berat. Kira-kira seperti itu ya. Lalu seperti apa sih kondisi jantung yang bisa kita katakan sebagai peripartum kardiomiopati, atau apa definisi dari peripartum kardiomiopati? Peripartum kardiomiopati atau PPCM itu adalah kondisi menurunnya kemampuan pompa jantung yang ditandai dengan adanya tanda-tanda gagal jantung pada masa peripartum dan terjadi pada pasien-pasien yang tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Untuk tanda dan gejala gagal jantung kira-kira sudah paham semua ya. Seperti tadi sudah sempat disinggung juga oleh Dr. Rahman. Jadi seperti keluhan mudah lelah, ngos-ngosan, kerenggosan kalau istilah Jawanya, atau istilah medisnya itu dyspnea on effort. Kemudian ada ortopnu, itu gejala klasiknya gagal jantung ya. Jadi DOE, ortopnu atau OP, dan paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Atau kalau paroxysmal nocturnal dyspnea itu artinya sering terbangun tengah malam karena sesak atau batuk. Itu tanda dari paru-parunya lembab, paru-parunya agak basah akibat dari jantung yang bengkak. Ada juga keluhan lain seperti tadi yang disebutkan, dada berdebar atau denyut jantung tidak beraturan, kemudian sering berkeringat, ya. Itu semua adalah gejala atau keluhan gagal jantung. Kemudian dari tanda-tandanya bisa ditemukan adanya peningkatan tekanan vena sentral atau JVP, kemudian kaki bengkak, perut bengkak, kemudian dari auskultasi terdengar ada bunyi murmur, bunyi gelap, atau bunyi suara jantung yang tidak beraturan atau irreguler, dan lain sebagainya. Itu semua adalah tanda dan gejala gagal jantung. Dan bila terjadi pada ibu-ibu yang sedang hamil, harus curiga itu semua ke arah peripartum kardiomiopati. Untuk epidemiologinya, PPCM itu sebenarnya cukup jarang terjadi ya kalau di luar ya. Yaitu sekitar 1 dari 102 angka kelahiran di Nigeria dan sekitar 1 dari 15.000 angka kelahiran di Jepang. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Ternyata angka kejadian PPCM di Indonesia masih terbilang cukup banyak, yaitu sekitar 80 dari 305 wanita hamil atau postpartum.
atau sekitar 26% ya. Nah, namun kabar baiknya, angka kejadian itu terus menurun dari tahun ke tahun, mulai dari 51% menjadi sekitar 21% pada tahun 2013. Untuk usia rata-rata ibu hamil yang mengalaminya adalah kurang lebih usia 30 sampai dengan paling tinggi adalah 37 tahun. Kemudian untuk metode persalinannya, di sini yang paling banyak adalah dengan seksio ya, di angka 43%. Yang berikutnya adalah pervaginam dengan angka 37,5%. Kemudian dengan forceps 15%, dan dengan metode vakum 3,8%. Untuk kejadian preeklamsi yang sering dikait-kaitkan dengan BPCM ini ya, terjadi pada sekitaran 43% pasien dengan kelas fungsional NIHA 4 dan rata-rata ejeksi fraksi adalah sekitar 34%. Dan untuk faktor risiko yang tersering pada pasien-pasien PPCM adalah yang pertama, usia lebih dari 30 tahun. Kemudian multiparitas atau hamil yang sudah lebih dari 1 kali. Kelas sosial ekonomi yang rendah. Dan yang terakhir adalah preeklamsia itu sendiri. Sesuai dengan namanya ya, peripartum kardiomiopati, yaitu penyakit kardiomiopati yang terjadi pada masa-masa peripartum. Peripartum itu ya sekitaran masa-masa persalinan, antara 1 bulan sebelum melahirkan sampai dengan 5 bulan pasca melahirkan. Dan itu harus dipastikan dengan pemeriksaan gold standarnya ya, yaitu ekokardiografi untuk menentukan fungsi pompa jantung. Nah, apabila teman-teman menemukan ibu hamil dengan tanda-tanda yang serupa dengan PPCM ini, namun terjadinya bukan di sekitaran waktu persalinan, bisa jadi itu bukan sebuah PPCM ya, jadi harus hati-hati dalam mendiagnosa. Tapi juga harus teliti dalam melakukan anamnesa ya, karena pernah pengalaman saya menemukan pasien seperti ini datang ke poli saya sudah kira-kira 8 bulan atau hampir setahun pasca melahirkan. Setelah diperiksa eko, betul EF-nya itu rendah di bawah 35%. Dan setelah dianamnesa ulang, ternyata pasien tersebut sudah mengalami keluhan dan gejalanya ini sejak 2 bulan pasca melahirkan. Namun memang nggak pernah periksa ke dokter ya, dan baru periksa 8 bulan setelah melahirkan itu. Nah, kasus-kasus seperti ini menurut saya tetap termasuk dalam PPCM. Berikutnya adalah mengenai etiologi daripada PPCM. Penyebab pasti terjadinya PPCM itu sebenarnya belum secara jelas diketahui ya. Namun ada beberapa kemungkinan secara teori yang bisa menyebabkan PPCM itu sendiri. Antara lain, yang pertama kardiomiopati akibat virus, contohnya infeksi ekovirus, Coxsackie virus, kemudian parvovirus B19, human herpes virus 6, Epstein-Barr virus, dan cytomegalovirus. Berikutnya bisa juga oleh karena proses autoimun, yaitu sel imun kita yang memakan sel tubuh kita sendiri. Kemudian teori lainnya ada juga yang menyebutkan gangguan pembuluh darah yang bisa dicetuskan oleh hormon-hormon selama kehamilan. Itu juga bisa menjadi penyebab atau etiologi terjadinya PPCM. Dan yang terakhir adalah riwayat keturunan yang mengalami PPCM. Jadi misalnya ada seorang ibu mengalami PPCM. Nah, keturunan-keturunannya itu bisa mengalami risiko kejadian yang sama, meskipun masih belum pasti ya. Ini sekilas mengenai hipotesis terjadinya PPCM. Jadi secara umum ada 2 patofisiologi yang berperan di sini, yaitu sistem vaskulohormonal dan juga sistem atau proses genetik. Kedua proses ini awalnya mengakibatkan disfungsi endotel dan apoptosis. Kemudian akan berlanjut menyebabkan iskemik kardiomyosit, kemudian insufisiensi metabolik,
apoptosis, dan berujung pada proses gagal jantung, yaitu pelebaran ruang-ruang di jantung dan penurunan kemampuan fungsi pompa jantung. Berikutnya adalah mengenai tata laksana atau terapi daripada PPCM. Secara umum pengobatan PPCM itu hampir mirip dengan pengobatan gagal jantung ya, yaitu seperti ACE inhibitor atau ARB. Ya, ini yang golongan pril-pril dan sartan-sartan ini ya. Itu tujuannya untuk menekan sistem renin-angiotensin aldosteron. Itu adalah salah satu sistem yang yang paling bertanggung jawab terhadap proses terjadinya gagal jantung. Kemudian bila masih belum ada kuat, bisa disubstitusi menggunakan ARNI atau angiotensin reseptor neprilysin inhibitor. Ini adalah golongan obat yang terbilang masih cukup baru ya. Di guideline gagal jantung pun juga ini posisinya masih lagi naik daun, lagi naik pangkat ini. Karena hasil dari trial-trialnya yang sangat memberikan manfaat. Kemudian berikutnya adalah beta blocker, obat dewanya penyakit jantung ini ya. Di sini fungsinya beta blocker adalah untuk menekan sistem saraf simpatis untuk mencegah terjadinya perburukan fungsi jantung. Dan untuk jangka panjang dia bisa memperbaiki atau menaikkan fungsi jantung, fungsi ventrikel. Diuretik ini juga bisa diberikan apabila pasien masih dalam kondisi yang hipervolemik atau masih overhidrasi. Dan bila sudah volume sudah normal volumenya, ya sudah nggak harus diberikan lagi. Tinggal edukasi untuk menjaga status dan kebutuhan cairannya bagaimana ke depannya. Digitalis atau digoxin ini juga bisa diberikan pada pasien-pasien yang masih belum membaik dengan obat-obatan seperti ACE inhibitor, ARB, ARNI, dan juga beta blocker. Kemudian untuk antikoagulan di sini fungsinya adalah untuk pencegahan ya, untuk pencegahan terjadinya komplikasi-komplikasi seperti trombosis vena atau DVT, kemudian emboli paru, stroke dan lain sebagainya. Preparat-preparat inotropik seperti doputamin, dopamin, milrinone, dan lain-lain itu juga bisa diberikan terutama pada pasien-pasien yang gejala hemodinamiknya masih belum stabil, yaitu biasanya sering kita berikan di ICU ya. Dan yang terakhir adalah bromokriptin. Ini fungsinya untuk menekan produksi hormon prolaktin yang dipercaya sebagai salah satu penyebab terjadinya proses PPCM. Untuk prosedur diagnosisnya tadi sudah banyak saya singgung ya. Jadi PPCM itu adalah kondisi gagal jantung yang terjadi di kehamilan bulan-bulan terakhir menjelang persalinan atau setelah persalinan. Kemudian gejala dan tanda gagal jantung itu harus dipastikan dengan bukti adanya penurunan fungsi pompa jantung, yaitu dengan pemeriksaan ekokardiografi dan didapatkan penurunan ejeksi fraksi ventrikel kiri atau LVEF kurang dari 45%. Sedangkan untuk nilai normalnya LVEF itu adalah 50 sampai dengan 70%. Dan kriteria terakhir adalah tidak ditemukannya adanya penyebab gagal jantung lainnya atau belum pernah memiliki riwayat penyakit jantung lainnya sebelum kehamilan. Misalnya ini ada stenosis katup mitral atau penyempitan katup mitral sebelum kehamilan atau adanya gangguan-gangguan atau penyakit jantung bawaan. Nah, bila memang ada kelainan-kelainan seperti itu sebelumnya, bisa jadi itu bukan sebuah PPCM. Kabar baiknya dari sebuah PPCM ini adalah secara umum akan membaik dalam 6 bulan apabila mendapatkan pengobatan yang baik dan adekuat. Dari penelitian yang melibatkan 100 wanita yang mengalami PPCM, dipantau perkembangannya selama 12 bulan pengobatan, terdapat 71% di antaranya
membaik dengan LVEF meningkat sampai dengan di atas 50%. Meskipun masih ada sedikit yang menetap ya dengan LVEF di bawah 35%, yaitu sekitar 13% di antaranya. Prinsipnya adalah deteksi dini dan pengobatan yang tepat sambil menunggu hormon-hormon reproduksinya kembali berfungsi normal. Biasanya patokannya sudah mens atau belum. Kalau sudah mens kembali teratur setiap bulan sekali, itu niscaya nanti fungsi jantung akan kembali normal. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ya mungkin gitu dari saya. Jadi prinsipnya adalah deteksi dini. Jadi kalau bisa sebelum hamil itu konsultasi dulu dengan dokter ya, siapapun itu. Konsultasi dengan dokter apa saja risiko-risiko yang ada pada pasien, pada ibu yang mau hamil tersebut. Kalau pada jantung ya anamnesa yang lengkap. Dia pernah ada keluhan apa sebelumnya? Mudah lelahkah, kaki bengkakkah, dada berdebar-debar atau bagaimana, atau ada riwayat pernah operasi jantung atau ganti katup buatan atau penyakit jantung bawaan, itu semua penting sifatnya untuk proses kehamilan. Kemudian kalau sudah kadung ini sudah kadung ya, Pak, sudah terlanjur hamil, baru eh, intinya ya banyak pasien yang datang ke saya itu tidak rencana hamil, tapi dia tiba-tiba hamil gitu aja. Sudah 2 bulan datang ke saya, dia cerita kalau ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan itu. Intinya gini, prinsipnya pertimbangkan antara eh, apa namanya morbiditas atau keparahan dari penyakitnya dan juga eh, viabilitas dari janinnya. Selama janin masih bisa dipertahankan dan penyakitnya masih stabil tanpa obat, ya silakan diteruskan ya. Prinsipnya gitu. Tapi kalau sudah mengancam nyawa ibu, ya kalau dalam hal ini di jantung tetap pilih ibunya ya. Jadi tetap misalnya nih kejadian gagal jantung, sesak napas, edem paru, tapi usia kehamilan masih 4 bulan gitu ya. Ya mau tidak mau kita harus agresif perbaiki kondisi jantung ibunya. Ya kita agak agak sedikit abaikan obat-obatan yang teratogenik itu eh, demi keselamatan ibunya. Nah nanti kalau sudah stabil baru nanti kita bisa kendalikan, kita atur lagi dosis obatnya, kita edukasi dengan pola hidup yang baik, diet yang baik, aktivitas ringan yang rutin, jaga kendalikan stres dan lain sebagainya, niscaya nanti bisa dipertahankan kehamilannya dan bayinya bisa lahir dengan selamat. Ya, Ya, demikian dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Dr. Setia. ye, matur nuwun dokter. Jadi dokter Ya, langsung Dok. kita ke pertanyaan, berkenan dok? Ya, boleh dok. Iya dok. Jadi dok, ini ada pertanyaan dok. Tentang EKG pada ibu hamil dok. Dengan apa yang disampaikan dokter ini, sehingga perlukah dilakukan EKG minimal 1 kali pada masa kehamilan atau bagaimana dok? Atau perlukah dilakukan pemeriksaan EKG berulang dok? Ngaten dokter. Iya, sebenarnya itu bukan suatu protap yang wajib ya. Balik lagi dari anamnesa sebetulnya. Tidak harus semua pasien hamil itu dilakukan EKG. Ya, kembali ke anamnesa. Kelihatan kok kalau pasien gagal jantung tuh kelihatan. Dia untuk ngomong aja tuh ngos-ngosan. Ngos-ngosan, kemudian apalagi untuk jalan kaki, jalan jauh itu ngos-ngosan. Terus kakinya bengkak, ya. Dia tidur tidak bisa telentang, dia harus dengan bantal agak tinggi. Nah, itu kelihatan. Kalau memang ada curiga ke arah kondisi gagal jantung, ya baru di screening itu. Ya, yang pertama bisa dengan EKG. Tapi sekali lagi EKG itu agak kurang spesifik ya kalau untuk gagal jantung ya.
Kalau Ya, Dok. pada EKG itu ya bisa kita temukan adanya misalnya apa LPH ya, LPH atau atrial fibrilasi kalau memang dia ada riwayat sudah ada riwayat penyakit jantung sebelumnya. Kemudian ekstrasistul atau VS VS itu seringkali muncul pada pasien-pasien dengan ibu hamil. Bisa jadi itu sebagai screening awal, tapi tetap gold standarnya adalah dengan ekokardiografi. Ya. Kira-kira gitu, dokter. Iya, dokter. Matur nuwun, dokter. Jadi pemeriksaan ekokardiografi itu dilakukan dilakukan jika adanya ditemukan faktor resiko ya, dokter ya. Tapi pada Oke. pasien dengan gagal jantung, EKG-nya tidak terlalu membantu, nonton ya, dokter ya. Tidak terlalu eh, tidak terlalu mudah untuk ditemukan ya. Jadi agak sulit untuk ditemukan pada pemeriksaan EKG saja gitu, dok. Nonton gitu, dok. Iya, betul, dok. Ye. Bisakah diagnosis PPCM dilakukan di FKTP, dok? Kemudian apa yang perlu dilakukan saat pemeriksaan kehamilan di FKTP untuk pada pasien-pasien yang dengan gangguan jantung seperti ini, dok? Baik, kalau sekali lagi ya, kalau untuk mendeteksi ya bisa ya. Tadi seperti yang saya katakan, anamnesa yang tepat dan terarah. Kemudian dari pemeriksaan didengarkan itu dadanya. Ada nggak suara-suara tambahan seperti bising, murmur? Kalau pada gagal jantung itu paling sering bising murmur mitral regurgitasi, yaitu bising sistolik di area apex. Ada juga suara tambahan gelap. Gelap itu tanda tanda dari peningkatan tekanan di dalam ventricle. Itu suara tambahan kayak derap kuda. Itu dari jantungnya. Kemudian dari suara parunya ada nggak suara ronki basah halus? Ya suara agak kretek-kretek dikit gitu di basal paru lah intinya. Itu. Kemudian tanda lainnya peningkatan JVP, kemudian kaki bengkak. Kalau memang ada tanda-tanda ke arah situ, ya bisa itu deteksi sebagai sebuah PPCM. Tapi untuk mendiagnosanya tetap harus dengan ekokardiografi. Kemudian perhatian utama ketika PNC ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, saya bukan orang yang jadi gini, kalau untuk pasien hamil ini saya terus terang sangat hati-hati ya, tidak tidak semuanya saya kasih obat. Saya cenderung malah nggak pernah kasih obat kalau memang pasien itu masih bisa teredukasi dengan baik dan masih bisa mengendalikan gejalanya dan keluhannya dengan baik. Saya lebih suka edukasi dulu sebelum memberikan obat. Edukasinya apa? Edukasinya ya eh, jaga pola makan yang baik ya. Diet yang seimbang, rendah lemak, rendah garam, itu prinsipnya. Kemudian kelola stres dengan baik. Dan yang terakhir adalah olahraga ringan yang teratur. Olahraga ringan itu ya cukup aktivitas ya, cukup cukup aktivitas. Dan selama keluhan-keluhannya masih tipis-tipis aja dan tidak mengganggu aktivitas, saya rasa masih cukup aman. Juga tidak lupa kendalikan tekanan darah. Nah, itu pentingnya. Kontrol rutin ke bidan atau ke dokter spesialis ya. Semakin tinggi tensi ketika hamil akan semakin meningkatkan risiko terjadinya gangguan di jantung. Gitu. Jadi selama bisa mengendalikan faktor-faktor risiko itu, saya rasa masih belum perlu obat. Kenapa juga? Karena obat-obatan jantung itu rata-rata teratogenik semua. Jadi Hmm. kalau eh, kalau yang terbilang masih aman itu hanya golongan-golongan metildopa ya, Dokter Rahman ya, metildopa, kemudian golongan kalsium channel blocker seperti nifedipin. Untuk beta blocker itu cuma ada labetalol kalau nggak salah itu. Yang lainnya itu bisa dibilang tuh kategori C semua. Jadi saya Iya, sebisa dok. mungkin tidak mengintervensi dengan obat. Dan yang penting lagi harus kontrol rutin. Jadi evaluasi berkala itu keluhan dan progresivitasnya bagaimana. Ya. Itu. Iya, dokter. Baik, dok. Pertanyaan eh selanjutnya ya, dok. Ya. Tata laksana awal pada pasien gagal jantung terutama PPCM di FKTP bisa dilakukan apa, dok? Ya, tadi terlaksana awal ya, edukasi dulu yang pertama, edukasi dulu. Nah, kalau memang sudah dengan edukasi keluhan masih sama atau semakin memberat, eh, kalau saya lihat lagi ini ya, eh,
umur kehamilannya juga. Kalau masih trimester pertama, saya rasa jangan buru-buru dulu ya. Nggih. Nah, jangan buru-buru dulu karena memang obat-obatnya semua teratogenik kecuali orang tua memang sudah paham dengan risikonya ya kita mau tidak mau kita berikan obat-obatan untuk apa namanya simptomatiknya ya seperti diuretik, furosemid itu banyak sekali membantu untuk mengurangi gejala sesak napas. Kemudian beta blocker itu juga bisa kita berikan dosisnya kecil-kecil aja. Misalnya bisoprolol yang 1,25 itu ada sediaan Concor 1,25 miligram. Nggih. Kemudian bisa juga kita berikan nitrat. Nitrat itu untuk mengurangi beban jantung aja sebetulnya. Pilihannya banyak ya. Nitrat yang dinitrat maupun yang mononitrat atau trinitrat itu juga banyak pilihannya. Silakan disesuaikan dengan kesediaan yang ada di vaskes masing-masing. Nah, kalau sudah trimester ketiga, saya lebih lebih berani sih untuk berikan obat ya. Jadi langsung aja berikan obat karena memang pada trimester 3 itu kan sudah tidak banyak organ-organ yang terbentuk ya, Dok ya. Jadi memang Nggih. mestinya mestinya akan lebih aman untuk kita berikan obat-obatan. Kalau masih belum membaik juga ya kirim ke rumah sakit untuk segera diterminasi kehamilannya, kemudian kita agresif perbaiki kerja jantungnya. Nggih. Nggih, Kira-kira Dok. gitu, Dok. Matur nuwun, Dok. Ada beberapa pasien, Dok. Ini ada pertanyaannya. Ada beberapa pasien juga bermasalah pada PPCM pasca persalinan. Memang ada nggih, Dok ya? Nah, itu tata Ya, laksananya bagaimana, Dok? PPCM pasca persalinan ya, Dok ya. Nah, itu Iya, Dok. malah bukan lebih gampang ya, itu malah kita bisa bisa leluasa memaksimalkan obat, Dokter. Memang yang Hmm. sering terjadi seperti itu, Dok. Jadi apa namanya PPCM ini terjadi seringnya malah pasca melahirkan. Iya. Itu kira-kira sama dengan tata laksana gagal jantung pada umumnya Iya. ya, yaitu ya tadi normalkan status volume itu yang pertama, stabilkan hemodinamik. Kalau apa namanya tensi tinggi ya berikan nitrat untuk menurunkan tekanan darah. Kalau tensinya rendah ya berikan inotropik seperti dopamin dan lain-lainnya. Intinya stabilkan kondisi. Bila perlu dibantu dengan ventilator dulu sembari napasnya istirahat. Kemudian kita perbaiki gejala hemodinamik. Dan kita inisiasi pelan-pelan dosis obat jantungnya seperti beta blocker. Kita inisiasi pelan-pelan tadi masuk dosis paling rendah dulu, kemudian ACE inhibitor masuk, MRA atau spironolakton juga masuk. Nanti pelan-pelan dia akan membaik, bisa lepas ventilator, tekanan darah sudah bagus, nanti bisa kita maksimalkan dosis beta blockernya terutama. Iya. Untuk pengobatannya jangka panjang ya, itu tadi yang saya bilang, rata-rata 6 bulan. Jadi harus edukasi dulu di awal ke pasiennya, Bu, ini jangan bosan dulu minum obat ya. Jantungnya masih sangat tergantung dengan obat. Paling tidak selama 6 bulan ke depan harus minum obat. Setelah itu nanti tergantung perkembangannya bagaimana. Kalau perkembangannya baik, bisa kita stop obat pelan-pelan. Ya, pelan-pelan tapi nggak langsung kita stop semuanya. Pelan-pelan kita stop satu persatu, kita turunkan dosisnya. Nanti sampai suatu saat bisa betul-betul sembuh 100% dan kembali sempurna, nanti bisa stop obat. Kira-kira seperti itu, Dok. Nggih. Ngaten, Dokter. Eh, Dokter. Nggih. Saya kira tadi pertanyaan terakhir, Dokter. Izin saya Ya, menarik ya, kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini, ya, Dokter. ya, Dok. EKG bisa dilakukan jika ada faktor risiko. Anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien untuk menentukan deteksi dini pada gangguan jantung sangat diperlukan dan sangat menentukan hasil akhirnya. Jika obat tidak diperlukan, pasien masih bisa mengendalikan, obat dikurangi karena obat gagal jantung beresiko teratogenik, jadi perlu perhatian khusus dalam pemberian terhadap ibu hamil. Tata laksana PPCM pasca persalinan dapat dilakukan seperti pasien gagal jantung pada umum. Ngaten nggih, Dokter? Oke, Atas Dok. Mbak Nuwun, Dokter. Nanti kita Oke, sami-sami, Dokter. ngobrol-ngobrol lagi. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi nggih, Dokter nggih. Baik, Nah, Dok. sekian dari Dokter Liborius Vendry Bramantio. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga berkenan untuk seluruh peserta.
Kemudian jangan lupa izin mengingatkan untuk para peserta yang telah terdaftar pada paket bundling dengan untuk mengikuti webinar pada tanggal 14 September 2024 dengan topik hipertensi dan nutrisi. Ikuti webinar-webinar kami selanjutnya dengan topik yang menarik-menarik dan materi yang sangat menarik-menarik dibawakan oleh para narasumber yang sangat berkompeten dengan fasilitas yang menarik juga untuk peserta. Saya mohon izin untuk mohon diri dari kegiatan pada pagi hingga siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, materi, kemudian perlengkapan lainnya akan dipenuhi di grup peserta. Semoga peserta berkenan. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.